starting squad ataupun line up dari Persija Jakarta asuhan pelatih Danur Windo. Ya, kita lihat di sini line up dari Persija Jakarta yang kita tahu tidak adanya Abanda Herman. Dan di situ diletakkan Leonard Tumpamau dengan pola 4-4-2. Pola dari kesukaan dari coach Danur Windo. Dapat mengisi lini pertahanan. Line up dari tim PSIS Semarang asuhan pelatih baru Bambang Nurdiansyah. Ya, kita lihat bagaimana pasukan dari PSIS Semarang tampil dengan pemain Gaston Castaño masih menjadi striker di depan, dan kita lihat ada Salomon Bergondo. Sementara di barisan belakang Jakarta di babak pertama ini, dan akhirnya kick off dilaksanakan partai antara Persija Jakarta melawan PSIS Semarang. Nwokolo kirim ke belakang kepada Pierre Nyangka. Kini Ismet Sofyan. Jauh ke depan, maksudnya kepada Bambang Pamungkas. Tampaknya terjadi pelanggaran oleh Edson. Bambang Pamungkas yang sejauh ini sudah mencetak 2 gol bagi Persija Jakarta dan hanya membutuhkan 1 gol lagi untuk dapat mencetak gol ke-100-nya di Liga Indonesia. Denny Rumba tentunya dan Anwarudin yang berusaha untuk memblok ataupun pagar pemain dari Ismet Sofyan. Kirimkan umpan dalam kotak penalti. Ismet Sofyan, ada Robertinho namun terlepas. Leo Tupamahu yang maju ke depan. Dapat dikuasai oleh Gaston Castaño, dihadang 2 pemain. Masih terjadi perlambatan bola di lapangan tengah. Sebuah umpan panjang dikirimkan dan Ferry di sana dibuang saja oleh Leo Saputra. Ya, kita lihat bagaimana PSIS Semarang ketika mendapatkan tekanan dan akhirnya berhasil keluar dari tekanan, ternyata langsung melakukan counter attack, dan saya kira ini harus diwaspadai oleh kubu Persija dengan tetap tidak menganggap remeh dari PSIS Semarang. Perebutan kini berada di kaki Nwokolo. Sebuah umpan menyusur tanah dapat dihalau tadi oleh pemain belakang dari PSIS Semarang. Dikejar oleh Denny Rumba. Benggondo dibuang saja oleh Leo Tupamahu dalam penguasaan Agus Murad. PSIS perlahan melalui lini belakang kini. Basil Onambele kembalikan ke belakang. Umpan panjang dapat dihalau oleh lini belakang namun berada di kaki Onambele. Melebar di sana ada Denny Rumba, lewati Ismet Sofyan. Sebuah umpan dikirimkan oleh Denny Rumba dan ada Pierre Nyangka di sana, cukup dingin. Robertinho perebutan, Ferry, Gaston Castaño berkelit dan lepaskan tembakan langsung yang menyentuh mistar gawang, hanya hasilkan tendangan gawang bagi Persija Jakarta. Ya, sebuah peluang yang sangat baik. Kita lihat bagaimana Gaston Castaño yang penuh percaya diri melepaskan tendangan yang cukup keras. Sayang masih membentur tiang, dan kita lihat bagaimana miskomunikasi yang tadi kita lihat tampak di lini belakang dari Persija. Ya, benar sekali. Saya pikir ini adalah kelengahan dari ke lini belakang Persija yang kita tahu ditinggalkan oleh Abanda Herman. Memang mengurangi konsentrasi lini pertahanan dari Persija. Dan suatu syuting yang bagus dilakukan oleh Gaston Castaño. Leo Tupamahu, Robertinho lebih dahulu meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam, Aliudin. Anwarudin tadi berhasil halau bola dan kini berada dalam penguasaan Edson. Buang saja ke depan oleh Edson. Kembali sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Salomon Benggondo terhadap Ismet Sofyan, dan kembali sebuah tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Bambang Pamungkas dapat direbut tadi oleh Ferry. Meninggalkan lapangan permainan, kembali lemparan ke dalam bagi tim Persija Jakarta. Ya, mungkin sekedar gambaran, kita tahu bahwa Persija memiliki cerita atau fenomena yang kurang menarik setiap kali berlaga di Stadion Gelora Bung Karno. Apakah kini Persija Jakarta dapat merubah peruntungan mereka di musim ini dengan menjadikan Gelora Bung Karno sebagai home base mereka untuk meraih hasil maksimal, di mana saat ini mereka merupakan tim yang belum terkalahkan di Jarum Indonesia Super League? Ya, saya setuju dengan Bung Gesit, apa yang dikatakan Bung Gesit. Saya pikir
Stadion Gelora Bung Karno merupakan stadion yang sedikit angker buat Persija, Bung. Ponario kini kepada Robertinho. Kembali Ponario. Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan. Berikan umpan, ada Aliudin yang cepat dan terlebih dahulu hakim garis mengangkat bendera offside terhadap Aliudin. Harus diwaspadai oleh PSIS Semarang, pertahanan PSIS Semarang. Karena yang kita ketahui, Aliudin mempunyai kecepatan yang cukup tinggi. Di mana apabila seringkali melakukan perangkap offside, maka itu akan sedikit membahayakan pertahanan bagi PSIS. Umpan panjang dilepaskan oleh Edson tadi, dapat dihalau oleh Leo Tupamahu. Cukup taktis. Kini Ponario, ada M. Ilham, kembalikan pada Ponario, umpan di sana ada Bambang Pamungkas, bola lepas dan ke dalam kotak penalti, Agus Murad berhasil untuk halau bola tadi Agus Murad. Iya, sebuah penyelamatan yang cukup baik yang diperlihatkan oleh penjaga gawang PSIS, Agus Murad. Kita lihat bagaimana Bambang sebenarnya juga dalam posisi yang cukup ideal untuk melepaskan atau menanduk bola, hanya saja kecepatan dari Agus Murad sedikit lebih bagus sehingga menggagalkan upaya dari peluang yang dimiliki oleh Persija untuk mencoba memimpin hingga menit ke-6 ini. Hendro Kartiko kepada Pierre Nyangka. Leo Saputra. Kembali Nyangka, pemain yang pernah 2 kali berlaga di Piala Dunia bersama tim nasional Kamerun dan sudah membukukan 47 kali penampilan bersama tim nasional Kamerun. Kembali Pierre Nyangka kepada Greg Nwokolo. Nwokolo, Aliudin dapat dihalau tadi tampaknya oleh Sabto. Keluar bola, hanya lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta ataupun Ilham Asdad. Leo pendek kepada Nwokolo, masih Greg Nwokolo mendekati kotak penalti, masuk dalam kotak penalti, namun ada Heri Susilo yang berhasil untuk halau bola dan hasilkan tendangan penjuru yang pertama bagi Persija Jakarta di babak pertama ini. Kita tahu seorang Idrus Gunawan mempunyai kapasitas dan pengalaman yang cukup tinggi. Umpan oleh Leo Saputra dihalau oleh Ferry. Kembali dalam penguasaan Leo Saputra. Kembali lepaskan umpan dalam kotak penalti, ada beberapa pemain. Agus Murad terlepas dan masih belum tepat sasaran. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Apakah berbuah pada tendangan penjuru ataupun tendangan gawang? Beruntung karena akhirnya bola keluar dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi PSIS Semarang. Dan saya pikir memang bola itu cukup membingungkan buat sebuah kiper. Di mana kiper apabila terhalang oleh pemain bertahan, itu akan mengalami kesulitan daya pandang bagi skipper. Lemparan ke dalam cepat dilakukan oleh Ismet Sofyan. Kini ada di kaki dari Muhammad Ilham. Dapat dihalau tadi oleh Jules Basil Onambele. Hanya hasilkan lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Ya, harus di ekstra hati-hati bagi PSIS. Ismet kirimkan umpan dalam kotak penalti dan kembali lolos dari terkaman lini depan pemain-pemain Persija. Dan kini sebuah kesempatan melalui serangan balik Ilham Asdad. Dan di sana ada Ferry yang berusaha berkelit, namun ada Pierre Nyangka. Tampak sedikit miskomunikasi. Leo Saputra berhasil kuasai keadaan dan Nyangka. Robertinho. Ya, kita lihat bagaimana serangan balik yang dilakukan PSIS ternyata belum begitu efektif. Duel antara Aliudin dan Heri Susilo dimenangkan oleh Heri Susilo yang buang bola keluar lapangan dari ancaman Aliudin. Saya pikir cukup bagus yang dilakukan oleh Heri Susilo. Kita tahu pemain belakang tidak perlu mengambil risiko. Di mana dalam keadaan begini sesuatu tackling yang sempurna dilakukan oleh Heri Susilo. Meninggalkan lapangan permainan. Kini lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. Robertinho Puliara. Anwarudin siap lakukan lemparan. Berusaha berkelit. Sabto tadi dikepung oleh pemain-pemain dari Persija. Bambang Pamungkas. Dan kini Muhammad Ilham berusaha untuk penetrasi ke dalam kotak penalti. Kurang cermat. Ada Onambele. Castanyo berusaha untuk lewati Pierre Nyangka. Castanyo kerjasama dengan Denny Rumba dan dapat dihalau. Masih dalam penguasaan dari Castanyo. Onambele melebar, di sana ada Ilham Asdad
Dan dua pemain yang salah komunikasi atas umpan dari Onambele tadi. Ya, kita juga kita melihat bagaimana ketidakcermatan dari Onambele pada saat melepaskan umpan di mana rekannya berada cukup jauh dengan bola. Sebuah tembakan yang dilepaskan oleh Bambang Pamungkas tampaknya mendapat gangguan dari lini belakang dari PSIS Semarang dan masih belum tepat. Agus Murad, kiper yang cukup berpengalaman. Salah satu pemain yang cukup senior yang menghuni skuad dari PSIS Semarang yaitu Agus Murad dengan usia 33 di tahun ini di German Nation Super League. Kembali Persija Jakarta lakukan tekanan, sebuah tarikan dilakukan oleh Basil Onambele terhadap Greg Nwokolo yang berbuah kembali pada sebuah tendangan bebas cepat diambil oleh Ponario Astaman. Jelas sekali terlihat tarikan baju yang dilakukan oleh Onambele. Kini umpan dilepaskan dalam jantung pertahanan dari PSIS Semarang dan begitu cermat Anwarudin untuk buang bola dan kembali hasilkan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Ya, kita sudah melihat bagaimana efektivitas serangan yang dilakukan oleh para pemain Persija. Di sini setidaknya ada 3 sampai 4 peluang selama 12 menit yang dimiliki oleh Persija dan dibutuhkan konsentrasi yang tinggi bagi pemain-pemain belakang dari PSIS Semarang untuk bisa mematikan setiap peluang yang dimiliki oleh tim Persija. Dijangkau tampaknya tadi oleh Aliudin, namun Basil Onambele kembali berhasil kuasai bola. Sebuah soloran dilakukan oleh Onambele, berusaha lewati Ponario Astaman dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Ponario. Tendangan bebas kini bagi PSIS Semarang. Basil Onambele, pemain gelandang yang cukup mobile, Bung. Kita lihat kinerja Basil Onambele. Dia tidak hanya membantu penyerangan dan juga membantu dalam lini pertahanan. Tapi sangat disayangkan Basil Onambele bekerja sendirian di tengah. Tentunya dalam absennya Alex Daniel Cabrera yang dicoret oleh PSIS Semarang, kini Onambele yang menjadi playmaker dari PSIS Semarang. Kini Bambang Pamungkas bagi Persija Jakarta hampir saja terlepas dari kaki Sabto. Kembali Persija Jakarta, Aliudin melebar, ada Greg Nwokolo di dalam kotak penalti. Kini sebuah kecohan dan tendangan langsung dilepaskan oleh Greg Nwokolo, masih dapat dihalau oleh lini pertahanan dari PSIS Semarang. Belum selesai Persija Jakarta melalui Robertinho dan kembali sebuah halauan dari lini belakang. Begitu bertubi-tubi pemain-pemain Persija melakukan kepungan terhadap lini pertahanan dari PSIS Semarang yang akhirnya melepaskan diri kini tampaknya melalui Salomon Benggondo. Dan pelanggaran dilakukan oleh Leo Topamahu terhadap Salomon Benggondo. Ya, cukup bagus, Bung. Sistem penyerangan dilakukan oleh Persija. Dan kami laporkan di pertandingan di Kota Malang, Arema Malang unggul 1-0 atas Deltras melalui gol yang diciptakan oleh Sulaiman Traore di menit ke-39. Kini PSIS Semarang hadapi bola melalui Gaston Castanyo, lepaskan sebuah umpan dalam kotak penalti. Sudah ada beberapa pemain yang menunggu di sana. Ferry coba kecoh namun gagal tadi. Begitu cerdik Greg Nwokolo berusaha lepaskan diri kini. Greg Nwokolo masih. Dan akhirnya sebuah ganjalan yang dilakukan oleh Sabto. Saat masih berada di daerah permainan mereka sendiri. Ini dimungkinkan karena serangan yang begitu cepat yang dilakukan oleh Persija. Memang tidak diimbangi oleh cepat turunnya pemain-pemain PSIS pada saat melakukan tekanan. Dan ini tentunya akan sangat riskan dan akan sangat berbahaya jika Persija mampu melakukan permainan atau mampu melakukan tekanan hingga daerah atau jantung pertahanan dari PSIS Semarang. Ya, saya setuju sekali. Saya pikir dengan hilangnya Idrus Gunawan, mereka kehilangan jenderal lini pertahanan terutama. Kini PSIS Semarang berusaha untuk keluar dari tekanan dengan membangun serangan bagi mereka sendiri. Umpan dikirimkan oleh Onambele pada Ferry. Namun dengan cukup cekatan tadi Leo Saputra buang bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. Onambele kembali kepada Ferry dan kembali meninggalkan lapangan permainan. Leo Saputra yang mengisi posisi sebagai back kiri dari Persija Jakarta. Telah dilakukan kini Gaston Castanyo dalam kotak penalti. Sebuah tembakan langsung kembali dilepaskan oleh Castanyo dan masih dapat dikuasai dengan sempurna oleh Hendro Kartiko. Ya, kita bisa melihat bagaimana kecerdikan seorang Gaston Castanyo dan saya mencatat ini kedua kalinya dia melepaskan tendangan yang begitu akurat, tendangan yang begitu mengarah ke gawang dan sekali lagi masih dapat dipatahkan oleh Hendro Kartiko.
Dan Ismet Sofyan yang harus dihalangi oleh Anwarudin dalam melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Dan kartu kuning pertama yang diterima oleh Anwarudin atas pelanggaran terhadap Ismet Sofyan. Saya pikir kartu kuning yang cukup pantas dilakukan yang diberikan Ya. oleh wasit alias Derajat. Cukup keras sliding yang dilakukan oleh Anwarudin. Ya, terjangan yang tadi dilakukan oleh Anwarudin. Dan memang tampaknya ada upaya untuk, ya kita lihat. Sebuah kesempatan yang didapatkan oleh Persija Jakarta masih dapat dihalangi oleh lini pertahanan. Dan kembali sebuah kesempatan melalui sepak pojok yang didapatkan oleh anak-anak Persija Jakarta. Saya lihat di sini Bung, beberapa kali tendangan pojok dan nyawa tendangan bebas dari sisi kiri samping lapangan. Umpan oleh Ismet Sofyan dapat disambut oleh Bambang Pamungkas, namun arahnya belum tepat tadi. Memang Persija sedikit kehilangan seorang Abanda Herman yang kita tahu Abanda mempunyai duel heading yang cukup baik. Dia sudah melakukan 2 gol dengan dari sepak pojok dengan headingan dia. Kembali Ismet Sofyan kirimkan sebuah umpan dalam kotak penalti. Ada Salomon Bengondo yang turun ke belakang untuk membantu rekan-rekannya di lini belakang. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Persija. Umpan dilepaskan oleh Ismet Sofyan kepada Iponario, namun terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Para pemain PSIS sempat dibuat kocar-kacir, Bung. Kita lihat bagaimana mereka juga cukup sibuk untuk bisa menghalau setiap pergerakan pemain-pemain Persija. Dan tampaknya jika situasinya seperti ini, Persija sendiri hanya menunggu waktu saja untuk bisa menjebol gawang dari PSIS Semarang. Karena dalam situasi seperti ini tentunya juga pemain-pemain belakang akan terkuras staminanya. Dan juga belum lagi konsentrasi yang tentunya akan semakin buyar ketika serangan bertubi-tubi hadir dari tim lawan. Dan tentunya sebuah catatan bahwa Persija Jakarta merupakan tim paling produktif di Jarum Indonesian Super League dengan mencetak rata-rata 2,2 gol dalam setiap pertandingan yang mereka mainkan. Sementara PSIS masih belum berhasil untuk melakukan gol dalam pertandingan tandang mereka di musim ini. Melalui seorang pemain, yakni Begondo, kita tahu bahwa mereka memang lebih, walaupun kekalahan maupun hasil seri yang mereka catat ini tidak dituai dengan hasil atau gol yang besar, tapi kita juga melihat bagaimana lini depan dari PSIS yang memang belum teruji ketajamannya. Denny Rumba kini berusaha perlahan-lahan PSIS Semarang untuk melepaskan diri dari tekanan pemain-pemain Macan Kemayoran. M. Ilham, di sana ada Bambang Pamungkas, masih Bambang Pamungkas. Robertinho kirimkan umpan pendek, namun lebih cermat tadi ada Edson. Dan terlebih dahulu hakim garis mengangkat bendera offside Bambang Pamungkas. Kita lihat bola jatuh di kaki M. Ilham. Ini saja kepiawaian Edson dan juga terperangkap offside Bambang Pamungkas. Duel antara Solomon Bengondo dan Ponario Astaman. Ismet Sofyan. Masih 0-0 kedudukan sampai sejauh ini memasuki menit ke-21 antara kedua tim. Leo Tupamahu yang kembali menjadi starter atas absennya dari Herman Abanda. Dan sebuah umpan di sana ada Aliudin kini. Dibayangi begitu ketat oleh Heri Susilo dan masih berusaha berkelit Aliudin. Kembalikan di sana ada Greg Nwokolo, umpan dalam kotak penalti. Ada Anwarudin yang berhasil halau. Saya perhatikan beberapa dalam 4 kali pertandingan PSIS melakukan pertandingan. Saya pikir ini adalah suatu taktik dari PSIS dengan selalu bertahan dan melakukan counter attack sebagai andalan. Dan itu juga terbukti apabila seorang tim melakukan terus bertubi-tubi serangan dan belum juga mencetak gol, itu akan membuat sebuah bumerang yang ketumpuan. Dan itu juga harus diwaspadai oleh anak-anak Persija. Usaha yang dilakukan oleh M. Ilham tadi kembali menghasilkan sepak pojok yang kelima bagi Persija Jakarta. Kembali Ismet Sofyan kirimkan umpan dalam kotak penalti dan kembali belum berhasil pemain-pemain Persija untuk bisa manfaatkan umpan-umpan dari Ismet Sofyan. Gaston Castanyo, sebuah umpan panjang dikirimkan kepada Denny Rumba namun terlampau deras. Iya, kita lihat bagaimana PSIS
saya melihat mereka justru lebih banyak mencoba, ya nampak Bang Nurdiansyah memberikan instruksi kepada para pemainnya, dan memang hanya mencoba untuk mendelay dan mendelay lagi supaya tekanan yang mereka dapatkan dari Persija ini tidak selalu datang begitu cepat. Serangan balik yang coba mereka lakukan juga tampak tidak berbuah, karena kita tahu sangat sulit dalam situasi seperti ini di mana hampir seluruh pemain berkonsentrasi di lini pertahanan. Umpan dikirimkan oleh Greg Nwokolo. Begitu sigap tadi penjaga gawang Agus Murad untuk potong umpan dari Greg Nwokolo. Saya pikir ini perubahan yang cukup positif dilakukan terhadap PSIS yang dilakukan oleh Coach Bambang Nurdiansyah. Saya lihat PSIS mempunyai permainan yang cukup lepas pada malam hari ini, dan juga kita tahu Gaston Castaño dan mendapatkan 2 peluang emas pun, saya pikir. Dan sampai sekarang ini lini pertahanan PSIS cukup disiplin. Muhammad Ilham kini bagi Persija Jakarta. Masih meliuk-liuk berusaha untuk kecoh. Anak-anak dari Semarang, Bambang Pamungkas bebas, kirimkan umpan ke tengah. Dapat dihalau tadi oleh Sabto. Kini ada dalam kaki, ada pun penguasaan dari Gaston Castaño. Masih Castaño berusaha lewati 2 pemain sekaligus. Dibayangi dengan begitu ketat oleh Ponario Astaman yang berhasil untuk ambil bola. Leo Tupamahu. Ya, kita lihat bagaimana kerja keras yang diperlihatkan oleh Gaston Castaño. Coba untuk melewati barisan tengah dari Persija, dan tentunya akan sulit karena dia sudah bekerja dari barisan tengah. Dan offside kembali terhadap Bambang Pamungkas atas umpan yang dikirimkan oleh Muhammad Ilham tadi. Ya, lagi-lagi Bung, pelanggar offside. Coach Danulindo, saya pikir harus mempunyai suatu kreativitas dan inisiatif yang cukup tinggi dilakukan oleh lini kedua dari Persija, yang kita tahu PSIS melakukan selalu perangkap offside. Mungkin harus memasuki dari lini bertahan lalu lini kedua, yang kita juga tahu Persija mempunyai kedua sayap dan juga pemain belakang, pemain tengah yang cukup rajin dan kreativitasnya cukup tinggi. Dan memasuki menit ke-25 telah dilakukan pergantian pemain, yaitu Prananda Aditya yang masuk menggantikan Anwarudin. Sebuah pertaruhan tentunya yang dilakukan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah di babak pertama ini. Saya pikir pergantian ini bukan karena Anwarudin bermain kurang begitu sempurna, tapi saya pikir kejelian dari seorang Bambang Nurdiansyah. Kita tahu Anwarudin sudah mengoleksi 1 kartu kuning dengan atmosfer pertandingan yang sedemikian panas. Mungkin tidak mau berisiko, saya pikir, Bambang Nurdiansyah. Kembali anak-anak Persija berusaha untuk membangun serangan melalui Muhammad Ilham, Ismet Sofyan, cermat kepada Robertinho Puliara, Ya, Denny Rumba. menurut saya yang dibutuhkan Persija pada saat ini adalah kesabaran mereka untuk bisa lebih menguasai atau mengontrol jalannya pertandingan, terutama pada saat mereka sudah memasuki daerah pertahanan dari PSIS Semarang. Karena kita tahu bahwa selama 25 menit pertandingan berlangsung, mereka terus mengurung barisan pertahanan dari PSIS Semarang. Peluang demi peluang pun mereka dapatkan, hanya saja memang di sini diperlukan satu kreativitas yang lebih baik lagi, sehingga mereka akan lebih mudah untuk menaklukkan lini pertahanan sekaligus menjebol gawang dari Agus Murad. Dan tentunya kembali sebuah peluang tercipta melalui situasi set piece ataupun sepak pojok yang kini dihadapi oleh Leo Saputra, dan Bambang Pamungkas masih melewati beberapa pemain di lini pertahanan dari PSIS Semarang. Masih belum tepat tandukan dari Bambang Pamungkas yang tinggal mengejar 1 gol lagi untuk mencetak gol ke-100-nya di kompetisi Liga Indonesia. Kita saksikan Gaston Castaño yang dijaga begitu ketat oleh Pierre Dianca dengan 2 tembakan yang sudah ia lepaskan yang mengenai sasaran ataupun on target pada malam hari ini. Ismet Sofyan, Muhammad Ilham, pemain yang juga bermain untuk tim nasional Indonesia. Kembalikan pada Ismet, masih Ismet berusaha untuk kecoh 2 pemain bekerja sama dengan M. Ilham. Masih dalam penguasaan M. Ilham dan juga pemain-pemain Persija Jakarta. Umpan dilepaskan oleh Ismet Sofyan. Greg Nwokolo tampak salah komunikasi. Dan Onam Dele kini
Sabto lakukan soloran ataupun Ferry. Salomon Bengondo satu-satunya pencetak gol dari tim PSIS Semarang pada Gaston Castanyo. Masih dalam penguasaan Gaston Castanyo. Berusaha lewati Pierre Nyangka. Berhasil berkelit, Gaston Castanyo lepaskan umpan dalam kotak penalti dan tidak ada pemain yang menunggu dari PSIS Semarang. Iya, sebuah set piece yang cukup baik sebenarnya yang tadi dilakukan oleh Gaston Castanyo. Hanya saja memang kita lihat bagaimana koordinasi di barisan depan. Ya, kita lihat tadi bagaimana Bengondo juga terlambat untuk mengantisipasi bola atau umpan yang dilepaskan oleh Gaston Castanyo. Di saat di situ kita lihat pemain-pemain Persija tidak ada sama sekali. Dan inilah Greg Nwokolo bagi Persija Jakarta kini dalam kotak penalti. Dan akhirnya Bambang Pamungkas kembali gagal untuk bisa menceploskan gawang ke gawang PSIS. Masih dengan 0-0 saat ini kedudukan. Ya, cukup menarik, Bung. Dua counter attack menjadikan peluang yang cukup berbahaya. Dan kita tahu disayangkan Bambang Pamungkas kurang sempurna untuk menyelesaikan gol yang ke-100 di Liga Indonesia ini. Ya, memang dibutuhkan ketenangan, juga dibutuhkan kesabaran bagi pemain-pemain Persija untuk bisa lebih menguasai jalannya pertandingan, di mana mereka sebenarnya sudah mampu untuk bisa menekan jantung pertahanan dari PSIS Semarang. Lagi-lagi, Bung, kurang cermatan dari Basile Nambele. Kembali sebuah lemparan ke dalam bagi tim Persija Jakarta. Masih terus menekan pemain-pemain dari Macan Kemayoran ini terhadap lini pertahanan dari PSIS Semarang. Namun masih belum tercipta sebuah gol sampai saat ini. Walaupun terjadi beberapa peluang termasuk yang juga dimiliki oleh Bambang Pamungkas. Pemain yang juga mengejar 1 gol demi gol ke-100-nya di Liga Indonesia. Greg Nwokolo berkelit dan lepaskan umpan dalam kotak penalti. Bambang Pamungkas yang cukup terbang dengan cukup baik namun masih belum berhasil. Iya, lagi-lagi Bambang Pamungkas ya. Dalam waktu tidak lebih dari 1 menit, 2 peluang sudah diperoleh. Dan lagi-lagi peluang itu terbuang percuma. Kita lihat bagaimana tadi sebuah tandukan yang menjadi ciri khas dari Bambang Pamungkas. Ternyata belum mampu juga untuk menaklukkan atau menjebol gawang dari PSIS Semarang. Saya lihat di sini kejelian dari seorang Bambang Pamungkas untuk mencari sesuatu posisi untuk kita lihat Bambang Pamungkas bukan seorang yang cukup tinggi, striker yang tidak cukup tinggi, tapi dia tahu menempatkan posisi untuk melakukan sebuah heading ke gawang. Dan saya pikir suatu umpan yang bagus juga dilakukan oleh Greg Nwokolo. Kita saksikan Greg Nwokolo yang kerap melakukan penetrasi dari sisi kiri. Pemain yang juga begitu produktif dan sudah mencetak 3 gol bagi Persija Jakarta di musim ini. Kembali Persija Jakarta kuasai bola. Sebuah tembakan langsung dilepaskan oleh M. Ilham. Masih belum tepat sasaran. Ya, inilah yang saya katakan tadi bahwa ada kesan terburu-buru dari Persija, di mana mereka ingin cepat-cepat menyelesaikan peluang dengan gol. Padahal kalau kita simak dari peluang demi peluang yang mereka peroleh, ini selalu kandas dikarenakan oleh ketidakcermatan mereka dan keterburu-buruan mereka dalam menyelesaikan peluang. Padahal kita tahu bahwa beberapa kali peluang tadi nyaris saja membuahkan gol. Aliudin sebuah tembakan langsung dilepaskan dan masih melayang di atas mistar dari Agus Murad dari Aliudin tadi. Lagi-lagi, Bung, kesabaran memang dibutuhkan. Kunci bagi sukses Persija pada malam hari ini, saya pikir. Sebuah kontrol bola yang cermat dari Aliudin yang juga sudah mencetak 74 gol di Liga Indonesia. Dan masih baru mencetak 1 gol sejauh ini di Jarum Indonesia Super League. Masih belum berhasil Persija Jakarta untuk bisa menjebol lini pertahanan dari PSIS Semarang. Prananda Aditya, pemain yang baru masuk di babak pertama ini. Tidak ada komunikasi dengan pemain lainnya. Ya, miskomunikasi dalam Prananda. Ini sering terjadi dilakukan oleh PSIS Semarang karena PSIS mempunyai gelandang seorang Jose Basile, gelandang yang kinerja yang cukup bagus, tapi semenjak tinggalnya Alex Daniel, ini terkesan bekerja sendiri Jose Basile, saya pikir. Sebuah umpan terobosan, namun terlebih dahulu hakim garis mengangkat bendera offside tampaknya kepada Aliudin, pemain lincah yang begitu menjulang namanya bersama Persikota Tangerang. Dan suasana di Gelora Bung Karno, Jakarta
dari pendukung ataupun pembela dari tim Persija Jakarta yang pada malam hari ini dapat hadir di stadion untuk kembali menyaksikan tim kesayangan mereka. Ferry bagi PSIS Semarang, cukup cermat penguasaan bola dari Ferry, mencoba berkelit namun dapat dipatahkan oleh Leo Saputra. Ponario dengan cukup cermat dan cepat kepada Greg Nwokolo. Masih Greg Nwokolo kembali melakukan penetrasi ataupun soloran. Kembali Greg Nwokolo dengan lincah berusaha lepaskan diri dari pemain-pemain PSIS Semarang, namun masih ada Ilham Asdat. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Persija. Umpan panjang dilepaskan. Sana ada Aliudin. Kirimkan umpan dalam kotak penalti. Bambang Pamungkas berusaha kuasai bola tampaknya tadi, namun terlebih dahulu ada gangguan ataupun ketatnya pengawalan dari Denny Rumba. Cukup bagus Bung yang dilakukan oleh Greg Nwokolo. Yang kita tahu Greg Nwokolo mempunyai skill yang cukup tinggi dan mempunyai kreativitas, suatu kreativitas yang sangat menarik dilakukan pada malam hari ini. PSIS melalui kapten kesebelasan Gaston Castanyo. Prananda Aditya. Masih Prananda Aditya. Onambele kirimkan umpan, di sana ada pemain ataupun Sabto yang berusaha untuk melakukan penetrasi. Greg Nwokolo lepas Ferry pada Onambele. Umpan sangat cermat pada Ferry, tidak ada pengawalan. Kirimkan umpan dalam kotak penalti. Gaston Castanyo, dan kembali peluang yang dimiliki oleh Gaston Castanyo masih dapat dikuasai oleh Hendro Kartiko. Ya, peluang ketiga dari Gaston Castanyo, di mana dia mampu untuk melesatkan atau meneruskan umpan. Kita lihat bagaimana tadi kecerdikan dari seorang Castanyo, dan ini tampaknya juga membuat pelatih dari Persija dan Nurwindo cukup tersentak karena serangan balik yang dilakukan anak-anak Semarang ternyata cukup efektif. Hanya saja memang kita lihat apa yang dilakukan oleh Castanyo masih belum mampu untuk menjebol gawang dari Hendro Kartiko. Ya, saya pikir suatu kelalaian dilakukan oleh pemain belakang Persija. Kita lihat begitu bebasnya Castanyo di antara pemain bertahan Persija. Hanya saja sedikit kurang sempurna penyelesaian dari Castanyo. Kembali tidak menemui sasaran umpan yang dilepaskan oleh Prananda Aditya. Ponario lepaskan umpan langsung menusuk jantung pertahanan dari PSIS Semarang. Kini melalui Greg Nwokolo kembali yang cukup rajin dari sisi kiri. Robertinho Puliara pada Aliudin, dapat dipatahkan oleh Ilham Asdat. Dan kembali mengurung anak-anak Persija Jakarta. Aliudin kembali lepas bola dan kembali dibuang oleh lini pertahanan dari PSIS Semarang. Ya, pada sejauh ini saya belum melihat seorang Robertinho Puliara melakukan penetrasi. Biasanya seorang Robertinho seringkali melakukan penetrasi dari lini tengah. Itu yang saya pikir harus dilakukan bagi Persija. Umpan dan Bambang Pamungkas. Posisi yang cukup ideal. Hanya saja memang arah bola yang masih kurang tepat. Dan kita juga melihat bagaimana kedisiplinan para pemain PSIS Semarang dalam mengawal setiap pergerakan striker-striker dari Persija, baik Aliudin maupun Bambang Pamungkas. Demikian juga pergerakan dari lini kedua, terutama Greg Nwokolo. Onambele bagi PSIS Semarang. Terlebih dahulu keluar kembali umpan yang dikirimkan oleh Onambele kepada Ferry. Dan Persija Jakarta kembali melakukan penetrasi ataupun tekanan bagi lini pertahanan dari PSIS Semarang. Melalui Nwokolo kerjasama dengan M. Ilham, cukup cermat kini dalam kotak penalti. Nwokolo, sebuah tembakan langsung yang dilepaskan dan masih melebar dari gawang Agus Murad. Ya, bagaimana sebuah set piece yang sebenarnya sudah tertata dengan baik. Kita lihat bagaimana Greg mampu melewati satu pemain belakang PSIS. Hanya saja memang lagi-lagi ada kesan egois. Ya, kita lihat bagaimana Greg yang tampaknya ingin mencetak gol, padahal di sana kita lihat masih ada Bambang Pamungkas dan juga ada Aliudin yang sebenarnya berdiri cukup bebas untuk lebih bisa memanfaatkan peluang tersebut menjadikan sebuah gol. Ya, saya pikir apabila itu diberikan Aliudin mungkin akan lain ceritanya, Bung. Iya. Dan lagi-lagi Devi Fortuna masih berada di bawah Agus Murad.
Kini tampak mencoba bersabar pemain-pemain dari Persija Jakarta. Leo Tupamahu pada Pierre Nyangka, Onario Astaman, Ismet Sofyan. M. Ilham kehilangan bola tadi, kini berada di penguasaan dari Gaston Castaño yang kerap memberikan ancaman bagi lini pertahanan dari Persija Jakarta, dan pelanggaran kembali didapatkan oleh tim PSIS Semarang atas inisiatif yang dilakukan oleh Castaño tadi. Saya pikir malam ini penampilan yang cukup baik dilakukan oleh Gaston Castaño. Tentunya kini sebuah kesempatan diambil sendiri oleh Gaston Castaño, sebuah bola melengkung dihalau tadi oleh Bambang Pamungkas yang turun jauh sampai ke lini pertahanannya sendiri. Oh, Tidak dianggap sebagai sebuah ya, pelanggaran. tampaknya juga bukan sebuah unsur kesengajaan. Dibuang saja oleh Hendro Kartiko. Tampaknya perlu dilakukan sebuah perawatan terhadap Greg Nwokolo terhadap benturan oleh bola tadi. Tampak dia mengharapkan sebuah pelanggaran dan bola yang tertendang membentur perutnya, dan kini ia tampak memerlukan perawatan medis. Saya pikir sebuah hal yang melakukan kurang sportivitas. Ya, memang ada dua kemungkinan kalau kita lihat tadi, antara upaya dari Edson untuk mencoba mengontrol bola yang memang kita lihat begitu liar, sehingga bola ternyata justru mental dan mengenai badan atau perut dari Greg Nwokolo. Ferry lepaskan sebuah umpan yang masih begitu jauh dari jangkauan pemain manapun dan hanya meninggalkan lapangan permainan, hanya hasilkan tendangan gawang pemain muda Ferry. Ismet Sofyan, Leo Tupamahu, Pierre Nyangka, Nwokolo, Robertinho kembali kirimkan umpan pada Aliudin. Leo Saputra, Ponario kembalikan pada Leo Saputra. Dihalau tadi oleh Ferry. Lemparan ke dalam kembali bagi anak-anak Macan Kemayoran Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana Persija ternyata masih belum mampu memanfaatkan peluang demi peluang yang mereka peroleh. Dan sebuah tembakan langsung tampaknya ataupun spekulasi yang dilepaskan oleh Gaston Castaño. Tendangan begini cukup mengejutkan sebuah kiper. Kita lihat Gaston Castaño dengan cerdik melihat keberadaan Hendro Kartiko, tapi hanya saja kurang tepat tendangannya. Dan kembali perlahan-lahan hanya menyisakan kurang dari 4 menit waktu reguler di babak pertama ini. Masih dengan keadaan 0-0, Muhammad Ilham kini bagi Persija Jakarta terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Ya, terlalu deras dan juga tampaknya Ilham sudah berada dalam posisi offside. Masih kembali terbuang peluang yang dimiliki oleh pemain-pemain Persija Jakarta, terlebih dahulu terjebak dalam offside tadi M. Ilham. Nwokolo lepaskan umpan jauh. Kurang komunikasi tampaknya dengan rekan-rekannya di lini depan. Denny Rumba bagi PSIS Semarang. Prananda Aditya. Pelanggaran tampaknya dilakukan tadi oleh Ismet Sofyan. Dan tampak sakitan Ismet Sofyan tadi, apakah terjadi benturan? Ya, tampaknya pada saat jatuh tadi Ismet, wajah dari Ismet sempat mengenai kaki. Onambele lepaskan umpan jauh. Ada Johan di sana, berhasil dihalau tadi oleh Leo Saputra. Aliudin. Sabto halau bola dari lini tengah. Denny Rumba. Kurang komunikasi kini dalam penguasaan Bambang Pamungkas dan Persija Jakarta melalui Greg Nwokolo. Kembali tebarkan ancaman dari sisi kiri Greg Nwokolo dan cukup cermat Ilham Asdat yang kini menguasai bola. Berikan pada Johan, kembali dihalau dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Leo Saputra. Kesempatan di waktu ataupun kurang dari seminggu dari waktu reguler di babak pertama ini. Ya, sebenarnya sebuah kesempatan juga tadi, sebuah peluang dari Johan. Hanya saja memang wasit
Jajat Sudrajat sudah lebih dulu membunyikan peluit. Ya, kita lihat bagaimana Prananda sebenarnya masih mampu menguasai bola. Kembali cukup dingin, Pierre Njangka, sebuah aksi yang ia lakukan di lini belakang dari Persija Jakarta. Greg Nwokolo kembali salah pengertian dari lini tengah. Onam Mele kini bagi PSIS Semarang. Prananda Aditya, sebuah umpan ia lepaskan maksudnya pada Johan, dan terlebih dahulu Hendro Kartiko yang berhasil kuasai bola. Ya, saya juga melihat ada kepercayaan diri yang mulai tumbuh dari pemain-pemain PSIS Semarang. Artinya ketika mereka mampu untuk mematikan setiap peluang yang diperoleh oleh Persija dan beberapa kali mampu membuat peluang di jantung pertahanan atau di gawang Persija, ini para pemain PSIS tampaknya juga tidak ragu-ragu untuk mencoba melakukan tekanan. Ya, dan tambahan waktu 1 menit diberikan di babak pertama ini. Dan Persija masih terus untuk melakukan tekanan. Dan kembali cukup cermat di lini belakang ataupun lini pertahanan dari PSIS Semarang. Kini melalui Johan kepada Gaston Castanyo. Masih Gaston Castanyo. Agak jauh dari pengawalan lini pertahanan dari Persija Jakarta. Onam Bele, Hilham Asdat, Gaston Castanyo bermain-main, dan telah ditiup peluit panjang oleh wasit Jajat Sudrajat. Tanda berakhirnya jalannya babak pertama partai antara tuan rumah Persija Jakarta dan PSIS Semarang yang berakhir tanpa gol di babak pertama. Meniup peluit tanda kick off dimulainya babak kedua. Kini tentunya bola ada di dalam penguasaan dari tim PSIS Semarang. Sudah bersiap kedua kubu ataupun kedua skuad pada malam hari ini. Dan wasit Jajat Sudrajat baru saja meniup peluit tanda dijalani ataupun jalannya babak kedua partai antara Persija Jakarta melawan PSIS Semarang. Leonard Tupamahu yang turun sebagai starter pada malam hari ini setelah pada partai pertama Persija Jakarta di Jarum Indonesian Super League yang juga turun sebagai starter sebelum akhirnya posisinya diisi oleh Pierre Njangka dan Herman Abanda. Onam Bele, sebuah umpan tadi dilepaskan, masih ada Leo Saputra. Kembali dihalau tadi oleh Leo Saputra. Ilham Asdat ataupun Sabto bagi PSIS Semarang. Dihalau tadi oleh lini belakang dari Persija Jakarta. Sebuah umpan di sana, ada Aliudin masuk dalam kotak penalti dan Edson dengan cukup cermat halau bola dari penguasaan Aliudin tadi. Cukup lugas Bung yang dilakukan oleh Edson. Kita tahu antisipasi intercept yang cukup bagus dilakukan oleh Edson. Apabila bola itu terlewat, maka sangat berbahaya bagi kubu PSIS Semarang. Kembali Persija lakukan tekanan, sebuah umpan dilepaskan oleh Muhammad Ilham dan penjaga gawang Agus Murad berhasil untuk lindungi daerah pertahanannya. Kembali lakukan sebuah intercept untuk amankan daerah pertahanannya sendiri. Ya, kita lihat juga peran dari Agus Murad. Ini sangat terlihat sekali besarnya. Kita tahu bahwa penjaga gawang ini adalah penjaga gawang yang memiliki pengalaman dan jam terbang yang cukup tinggi. Kita lihat bagaimana kejelian Agus Murad mengantisipasi pergerakan-pergerakan terutama dari Bambang maupun Aliudin untuk kemudian mementahkan atau mematahkan peluang yang dimiliki oleh kedua striker dari Pelita tersebut. Leo Saputra tadi berusaha untuk lakukan soloran ataupun penetrasi gerakan maju ke depan. Dapat dihalau, namun kini sebuah lemparan ke dalam ataupun kesempatan bagi tim Persija Jakarta kembali diraih. Ponario Astaman, Ismet Sofyan. Melebar di sana ada Muhammad Ilham, masih Ilham. Lewati Prananda Aditya, Ilham. Kerjasama di sana ada Aliudin. Dan dapat direbut ataupun diamankan oleh lini belakang kembali oleh tim PSIS Semarang dan hasilkan kembali sebuah sepak pojok bagi Persija Jakarta. Ya, intercept yang cukup bagus yang dilakukan oleh Sabto dengan membayangi setiap pergerakan Aliudin. Dan memang tampaknya ada instruksi untuk siapa yang terdekat dengan pemain lawan, maka dialah yang harus segera mematikan pergerakan dari pemain tersebut. Sepak pojok ke-7 dan kembali Agus Murad berhasil gagalkan sebuah peluang yang dimiliki oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Belum selesai ataupun akhirnya berhasil dikeluarkan bola tadi dari lini pertahanan PSIS Semarang. Ponario Astaman
Kirimkan sebuah umpan melebar, sedikit salah komunikasi dan kembali Agus Murad. Lagi-lagi Bung, Agus Murad seorang kiper yang cukup berpengalaman. Yang kita tahu kontribusinya sangat diperlukan oleh tim PSIS Semarang, yang mana PSIS mempunyai tim muda yang bisa dikatakan. Dan cukup menarik, PSIS mempunyai lini pertahanan yang cukup disiplin sampai saat detik ini. Kini melalui Ferry, tim PSIS Semarang dapat diamankan kembali oleh Pierre Nyangka, seorang pemain belakang yang begitu syarat pengalaman, mantan pemain nasional dari tim Kamerun. M. Ilham berhasil rebut bola pada Ponario, Bambang Pamungkas. Ismet Sofyan kirimkan sebuah umpan, ada Aliudin namun kembali cermat Edson untuk halau bola. Denny Rumba, Onambele, Rumba, dan terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Langsung dilakukan lemparan ke dalam oleh Bambang Pamungkas. Masih Bambang. Umpan dilepaskan, melebar tadi oleh Ismet Sofyan pada Leo Saputra, fullback kiri. Nwokolo, Keco Ilham Asdad, masih Nwokolo. Dalam kotak penalti kini sebuah umpan dilepaskan dan kembali Denny Rumba berhasil amankan lini pertahanan dari PSIS Semarang terhadap ancaman dari Persija Jakarta. Ya, sekali lagi kita lihat bagaimana pemain-pemain belakang dari PSIS tampak begitu tenang. Robertinho Puliara dan kembali lini belakang dan masih belum berakhir tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Persija Jakarta. Namun akhirnya Prananda Aditya berhasil keluar dari tekanan. Ya, tidak panik ya, kita tidak melihat pemain-pemain PSIS pada saat mereka mendapatkan tekanan. Ini mereka begitu tenang dalam mengantisipasi pergerakan lawan, terutama ketika bola sudah berada di mulut gawang mereka. Ya, yang saya perhatikan juga di sini cukup menarik dengan datangnya seorang Bambang Nurdiansyah juga membenahi sistem pertahanan dari PSIS Semarang. Saya melihat dari sini adanya perbaikan dalam sistem recovering yang dilakukan oleh sistem pertahanan yang sebelumnya belum begitu terlihat pada pertandingan sebelumnya, Bung. Pada malam hari ini cukup disiplin yang dilakukan sangat sempurna yang dilakukan oleh pertahanan PSIS Semarang. Tentunya menjadi catatan kami bahwa sesungguhnya sebuah umpan Ya, Bambang Pamungkas dan kembali Agus Murad dengan aksinya kembali halau bola dari gawangnya. Masih belum berakhir tekanan Persija Jakarta dan Greg Nwokolo. Ya. Belum tepat sundulan yang dilakukannya tadi. Ya, lagi-lagi Bambang Pamungkas tampaknya masih belum menemui keberuntungan. Sebuah peluang, kita lihat bagaimana dalam tayang ulang, sebuah posisi yang ideal, sebuah penempatan bola yang cukup bagus. Hanya saja kita lihat juga bagaimana refleks dari seorang Agus Murad yang tampak begitu cepat mengantisipasi, dan hanya ketenangan dan hanya pengalaman yang bisa membuat seorang penjaga gawang mampu bertindak cepat, memperlihatkan reaksi yang begitu baik seperti ini. Ya, saya pikir sesuatu yang cukup sempurna dilakukan oleh Bambang Pamungkas dan juga Ismet Sofyan. Tapi lagi-lagi penampilan Agus Murad juga harus diperhitungkan, Bung. Di mana sepanjang babak pertama tadi kita menyaksikan aksi dari Gaston Castaño yang begitu menginspirasi permainan dari PSIS Semarang, dan sejauh ini berjalannya babak kedua kita menyaksikan aksi dari seorang Agus Murad yang berulang kali berjibaku untuk menyelamatkan lini pertahanan dari PSIS Semarang terhadap terjangan dari lini depan Persija Jakarta. Kini kembali melalui Aliudin, terlepas tadi dan dapat dikuasai oleh Edson. Memang cukup sulit, Bung, pertahanan menembus pertahanan yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Keluar lapangan tadi salah pengertian antara Sabto dan Denny Rumba, kembali hasilkan sebuah lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Umpan kembali dilepaskan oleh Ismet Sofyan. Di sana masih ada Sabto, Gaston Castaño, Sabto pada Onambele. Kini ada di kaki Ilham Asdad. Duel tadi dengan Bambang Pamungkas dan tampak benturan
terjadi antara Bambang Pamungkas dan juga Ilham Asdat tadi. Tampak terkapar. Ada hukuman kepada Persija. Dan memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. Dibuang tadi oleh Leo Saputra. Ini perlahan berusaha untuk membangun serangan bagi tim mereka sendiri, PSIS Semarang. Ada pada penguasaan Ponario Astaman, M. Ilham. Ismet Sofyan. Kembali coba perlahan untuk lakukan tekanan pada PSIS Semarang. Sebuah pemandangan yang kerap kita saksikan sepanjang jalannya pertandingan ini. Namun masih belum tercipta gol bagi kedua tim sampai sejauh ini. Leo Saputra, Bambang Pamungkas, masih Bambang. Umpan dalam kotak penalti. Adakah pemain yang menyambut? Aliudin, Greg Nwokolo maksudnya, dan dibuang saja oleh Prananda Aditya. Kembali selamat lini pertahanan dari PSIS Semarang dan hasilkan sebuah sepak pojok bagi Persija Jakarta. Ya, sebuah tindakan dan keputusan yang tepat yang dilakukan oleh Prananda untuk segera membuang bola. Kembali Agus Murad lakukan aksi sepak pojok ke-8 bagi Persija Jakarta yang kembali patah di tangan Agus Murad maupun lini belakang dari PSIS Semarang. Ya, cukup menarik, Bung. Perbandingan antara sepak pojok yang dapat oleh Persija dan PSIS sama sekali belum mendapatkan sepak pojok. Sedangkan Persija belum mendapatkan 8 sepak pojok dalam pertandingan malam ini. Tentunya sebuah indikasi jelas akan dominasi yang dimiliki oleh anak-anak Persija pada malam hari ini. Walaupun sebuah acungan jempol bagi lini pertahanan dari PSIS Semarang yang begitu kokoh untuk pertahankan gawangnya dari serbuan Macan Kemayoran. M. Ilham lepaskan kembali sebuah umpan dalam kotak penalti dan kembali Bambang Pamungkas. Namun masih ada Ferry yang berhasil halau bola. Ponario. Iya, Leo Saputra. Begitu mudah gerakan atau set piece yang diperlihatkan oleh pemain-pemain Persija, di mana mampu diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain belakang dari PSIS Semarang. Kini Persija perlahan kembali coba bangun serangan. Ponario Astaman. Ismet Sofyan kembali pada Ponario Astaman. Masih Ponario. Bambang Pamungkas coba kerjasama tadi dan tampaknya sudah menyentuh tangan ataukah terjadi sebuah benturan. Pelanggaran tampaknya. Kini diberikan bola bagi Persija Jakarta. Ismet Sofyan lepaskan sebuah tendangan langsung dan kembali Agus Murad yang kuasai daerah pertahanannya sendiri. Iya, sebuah kesempatan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Persija di saat mereka sulit untuk bisa mencetak gol melalui serangan-serangan yang mereka bangun, dan kesempatan untuk mencetak gol sebenarnya bisa dilakukan lewat bola-bola mati. Hanya saja baru saja kita lihat bagaimana tendangan yang dilepaskan oleh Ismet Sofyan ini masih begitu lemah sehingga dapat dengan mudah diantisipasi atau ditangkap oleh Agus Murad. Ya, saya pikir juga suatu inisiatif yang dilakukan, mungkin juga suatu inisiatif yang dilakukan oleh Ismet Sofyan yang kita tahu. Kini sebuah kesempatan bagi PSIS Semarang dan percobaan yang dilepaskan oleh pemain muda Ferry tadi masih belum begitu signifikan untuk bisa mengganggu lini pertahanan. Basilo Nambele, sebuah tembakan keras yang dia lepaskan masih melebar sedikit dari gawang Hendro Kartiko. Ya, ini Bung, yang harus diwaspadai oleh Persija. Bahayanya sebuah counter attack yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Sebuah tendangan dilakukan oleh Basilo Nambele. Hanya saja sedikit melenceng dari gawang. Ferry tadi buang bola. Kembali sebuah kesempatan di dalam jantung pertahanan dari PSIS Semarang. Greg Nwokolo yang begitu rajin untuk melakukan inspirasi serangan dari sayap kiri. Begitu ketat ia dihalangi ataupun dijaga oleh Ilham Asdat pada malam hari ini. Namun tak lepas berhasil juga ia membukukan berbagai macam peluang. Leo Saputra, umpan yang kurang cermat. Iya, kita juga melihat bagaimana motivasi atau semangat dari pemain-pemain muda PSIS Semarang yang begitu tinggi. Walaupun
kita lihat kalau bicara soal kualitas antara Persija dengan PSIS Semarang, harus diakui bahwa Persija sedikit lebih bagus. Hanya saja memang upaya untuk bisa meredam permainan atau teknik tinggi yang diperlihatkan oleh Persija dapat diredam melalui motivasi yang diperlihatkan oleh pemain-pemain PSIS. Kembali Greg Nwokolo dari sayap kiri dan sebuah umpan yang kurang cermat. Ada Edson di sana yang langsung halau dan buang bola keluar lapangan. Leo Saputra. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Heri Susilo dan kartu kuning kedua yang dikeluarkan oleh Jajat Sudrajat pada malam hari ini kepada Heri Susilo, pemain termuda dari skuad PSIS pada malam hari ini dengan usia masih 19 tahun. Dan tentunya apabila ada situasi set piece, ada Ismet Sofyan bagi Persija Jakarta. Tampak mengatur rekan-rekannya di sini, komunikasi yang dijalankan oleh Sabto dan pemain-pemain lain di lini pertahanan dari PSIS Semarang. Ilham Asdat yang kembali harus mengawal. Di sana ada Leo Saputra, sebuah umpan yang dilepaskan, sebuah chip yang masih sedikit di atas mistar gawang dari Agus Murad. Ya, ini juga sebuah teknik atau taktik dari sebuah strategi yang dilancarkan atau dibangun oleh Persija, dan ini tentunya sudah biasa dilakukan dalam latihan, Bu. Hanya saja memang kita lihat bagaimana tadi bola chop atau bola chip yang dilepaskan oleh Leo ini masih sedikit berada di atas mistar gawang dari Agus Murad. PSIS kembali, sebuah kesempatan yang terbuang percuma, tidak adanya komunikasi di lini depan. Kembali Persija kuasai bola kini. Ilham bayangi oleh Prananda Aditya, masih Ilham, cukup baik lewati Prananda, masih Ilham berikan pada Bambang Pamungkas dari sayap kanan. Bambang coba kecoh Edson dan hasilkan kembali sepak pojok yang kesekian kali bagi tim Persija Jakarta pada malam hari ini. Ya, sama seperti di babak pertama di mana inisiatif permainan tetap berada di tangan para pemain Persija. Kita lihat bagaimana serangan bertubi-tubi, peluang demi peluang juga mampu dihasilkan oleh para pemain Persija. Hanya saja sekali lagi tembok besar yang tampaknya. Kesempatan kini dalam kotak penalti, kembali lini pertahanan dari PSIS berhasil halau. Ya, tampaknya mereka harus menghadapi tembok besar dari PSIS Semarang. Dan tembakan jarak jauh yang dilepaskan tadi oleh Pierre Yangka. Ya, saya di sini selalu terlihat pincangnya ketika mendapatkan sepak pojok dengan ketidakhadiran seorang Abanda Herman. Kita tahu Abanda Herman cukup merepotkan dalam lini pertahanan lawan, Bung, apabila mendapatkan sebuah sepak pojok. Tentunya sudah 2 gol yang diciptakan oleh Herman Abanda. Gaston Castanyo, ada Sumaryanto di sana. Cukup taktis tadi lini pertahanan dari Persija Jakarta, kembali lepaskan sebuah punt ataupun umpan panjang oleh penjaga gawang Hendro Kartiko dan dibuang saja oleh Ilham Asdat. Ya, kita lihat bagaimana ini adalah sebuah kepanikan yang diperlihatkan oleh Ilham Asdat. Greg Nwokolo umpan dalam kotak penalti dan kembali meninggalkan lapangan permainan. Tampak menyentuh Onambele tadi. Kembali sebuah peluang yang masih belum berhasil dimanfaatkan oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Greg Nwokolo lepaskan sebuah umpan Greg Nwokolo. Dan kembali ada pemain PSIS di sana yang siap menghadang. Sumaryanto tampaknya jelas melakukan handball dan sebuah pelanggaran diberikan kepada tim Persija Jakarta. Ya, ini yang harus diwaspadai oleh kubu dari PSIS Semarang, di mana Persija kembali mendapatkan peluang melalui bola mati, dan tentu saja ini merupakan kesempatan bagi Persija. Apakah mereka mampu untuk bisa memanfaatkan bola mati menjadi sebuah gol di saat mereka begitu sulit untuk bisa mencetak gol melalui serangan-serangan yang mereka bangun? Ya, saya pikir ini juga di posisi yang cukup ideal, Bung, untuk dapat menghalangi sebuah potensi yang dimiliki oleh bola mati dari anak-anak Persija. Bambang Pamungkas lepaskan sebuah tendangan dan kembali Agus Murad. Masih belum berakhir. Greg Nwokolo berhasil kuasai bola dan ada Sumaryanto yang turun ke lini belakang untuk melakukan penyelamatan terhadap gawangnya. Onambele bagi PSIS Semarang, masih Onambele berikan kepada Ferry ataupun Ilham Asdat tampaknya.
Kini Ferry bagi PSIS Semarang, sebuah counter attack coba dilancarkan oleh anak-anak PSIS. Dilepaskan kembali bola oleh Ilham Asdad. Salah pengertian dan Persija Jakarta melalui Robertinho Puliara. Masih Robertinho, sebuah tarikan dan pelanggaran terhadap Robertinho Puliara sehingga sebuah kesempatan kembali yang dimiliki oleh pemain-pemain Persija. Ya, kita lihat bagaimana Robertinho Puliara harus dimatikan langkahnya oleh Onambele dalam sebuah serangan balik yang cepat yang coba tadi dilakukan oleh Persija. Melalui Ismet Sofyan kini, sebuah umpan menyusur tanah yang tidak berhasil melampaui lini pertahanan dari PSIS. Ponario Astaman pendek kepada Robertinho, di sana ada Aliudin, terlepas dari Aliudin dan Ponario kembali Suagus Murad dan Bambang Pamungkas, gol! Bambang Pamungkas akhirnya berhasil memecahkan telur bagi Persija Jakarta dan mencetak golnya yang ke-100 di Liga Indonesia melalui sebuah kemelut di lini pertahanan dari PSIS Semarang. 1-0 Persija Jakarta. Ya, setelah kita melihat bagaimana serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Persija, akhirnya Bambang Pamungkas mampu melesatkan gol untuk memimpin Persija 1-0 atas PSIS. Dan kalau kita lihat bagaimana terjadinya atau proses terjadinya gol, kita lihat bagaimana Ponario, aksi dari Ponario yang dilanjutkan oleh Robertinho. Situ ada Aliudin. Sayang sekali memang Edson gagal. Dan bagaimana Bambang yang begitu bebas lepas dari kawalan pemain belakang dari PSIS Semarang. Ya, tentunya siapapun dalam posisi ini akan enak untuk mencetak gol, Bung. Tidak ada kawalan. Ya, yang cukup menarik, Bung. Saya pikir dengan penetrasi seorang Robertinho Pugliara dan juga itu sebuah proses dan akan terjadinya sebuah gol. Akhirnya berhenti penantian dari tim Macan Kemayoran Persija Jakarta. Saat menyaksikan begitu bertubi-tubi mereka melancarkan serangan sepanjang pertandingan ini, akhirnya Bambang Pamungkaslah yang berhasil untuk mempersembahkan gol bagi Persija Jakarta, memperpanjang rekor tim Persija Jakarta untuk selalu mencetak gol di pertandingan yang mereka lalui di Jarum Indonesia Super League pada musim ini. Kini dengan keunggulan 1-0 Persija Jakarta atas PSIS Semarang dan masih belum mengendurkan tekanan tentunya Robertinho Puliara. Ismet Sofyan. Umpan panjang dilepaskan oleh Ismet. Greg Nwokolo dengan cukup cermat masuk dalam kotak penalti. Kembali sebuah umpan dilepaskan dan Aliudin. Gol! Iya. Aliudin memperpanjang ataupun memperbesar keunggulan bagi Persija Jakarta melalui gol keduanya musim ini. 2-0 bagi Persija Jakarta. Ya, saya pikir sedikit keputusasaan yang tidak didapat oleh pemain bertahan PSIS Semarang, di mana dalam 2 menit terakhir terjadi 2 gol. Ya, memang pada akhirnya gol dari Bambang Pamungkas kita lihat yang membuka kemenangan dari Persija menjadi 1-0 ini meruntuhkan moral dari pemain-pemain PSIS Semarang dan justru membangkitkan dan makin meninggikan spirit bertanding dari pemain-pemain Persija untuk terus bermain dalam tempo tinggi dan akhirnya mereka mampu mencetak gol kedua melalui Aliudin. Terlihat ekspresi yang begitu lega dari para pemain cadangan Persija Jakarta dan tentunya segenap pendukung Jakmani ataupun pendukung Persija Jakarta yang akhirnya menyaksikan 2 gol yang bisa tercipta sejauh ini bagi tim kesayangan mereka Persija Jakarta pada malam hari ini. Ya, memang cukup sulit bagi pemain-pemain PSIS Semarang khususnya di lini pertahanan mereka di saat serangan demi serangan mereka peroleh, tentunya konsentrasi, stamina ini juga akan terkuras dan pada akhirnya memang seperti yang saya katakan tadi bahwa Persija hanya menunggu waktu untuk bisa mencetak gol dan pada akhirnya memang mereka mampu mencetak 2 gol dalam waktu yang begitu singkat walaupun harus melalui proses yang cukup panjang, melalui proses yang sebenarnya juga cukup melelahkan bagi pemain-pemain Persija.
Kini Onambele, di sana ada Hendro Kartiko yang tinju bola. Kini berusaha pemain-pemain PSIS Semarang untuk melakukan tekanan untuk dapat mengejar defisit 0-2 atas Persija Jakarta dan offside terhadap Jules Basil Onambele. Kini melalui Pierre Yangka, Persija kembali coba untuk melakukan tekanan. Sebuah umpan cermat yang dilepaskan oleh Yangka pada Leo Saputra. Umpan dalam kotak penalti. Bambang Pamungkas sekali kontrol dan tembakan langsung dan gol! Akhirnya duet antara Bambang Pamungkas dan Aliudin. Siapakah yang mencetak gol ketiga bagi tim Persija Jakarta pada malam hari ini? Tanpa kedua pemain yang begitu berperan. Ya, saya pikir kehilangan motivasi. Jawaban dari semuanya, Bu. Yang kita lihat, tidak disiplinan dari pertahanan PSIS Semarang. Dengan mudah Bambang Pamungkas mengontrol bola dan sontekan dari seorang Aliudin membuahkan sebuah gol ketiga. Melalui sebuah skill tinggi yang diperlihatkan oleh Bambang Pamungkas yang mengontrol bola dan melepaskan tembakan yang dibelokkan arahnya oleh tandem di lini depan yaitu Aliudin, akhirnya merubah kedudukan menjadi 3-0 bagi tim Persija Jakarta atas PSIS Semarang. Ya, kita tahu Bambang Pamungkas mempunyai finishing touch yang cukup sempurna. Salah satu pemain yang bagus dalam penyelesaian akhir di Indonesia, Bu. Dengan cukup tenang mengontrol bola dan melakukan first time ke gawang PSIS Semarang. Dan sebuah kesempatan yang kembali terbuang, terjadi sebuah offside terhadap Sabto. Kini bola dalam penguasaan pemain-pemain Persija Jakarta tentunya. Pertandingan yang berubah menjadi dramatis di babak kedua ini setelah kita menyaksikan hasil tanpa gol sampai 67 menit jalannya pertandingan sebelum Bambang, kemudian Aliudin yang mencetak 2 gol tambahan menjadikan skor 3-0 sementara ini bagi Persija Jakarta. Dan masih belum mengendurkan serangan pemain-pemain Persija Jakarta melalui Ilham. Muhammad Ilham kirimkan umpan dalam kotak penalti. Di sana ada Ilham Hasdad yang berhasil halo bola di lini pertahanan dari PSIS Semarang. Bambang Pamungkas, Ismet Sofyan, Aliudin melebar. Di sana ada M. Ilham. Terlampau jauh dari kejaran M. Ilham tadi. Ya, mungkin bagi Persija pada saat inilah saat yang tepat bagi mereka untuk melakukan pesta gol ke gawang PSIS Semarang, sekaligus juga membuktikan diri bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah stadion yang sebenarnya cukup bersahabat dengan mereka. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya upaya yang sudah dilakukan oleh pemain-pemain Persija dalam membombardir jantung pertahanan dari PSIS Semarang telah membuahkan hasil yang begitu bagus, hasil yang tentu saja memuaskan publik Jackmania yang pada saat ini tampak memadati setiap sudut di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kembali Persija coba lancarkan serangan. Akankah mereka bernafsu untuk menambah lebih banyak gol lagi yang bersarang di gawang PSIS Semarang? Namun kini kesempatan bagi PSIS Semarang. Ferry lepaskan umpan dalam kotak penalti. Tidak ada pemain yang menyambut. Sedikit kontras, kita lihat penampilan Gaston Castagno yang belum memberikan peluang karena mungkin minimnya pasokan bola terhadap Gaston Castagno di babak kedua ini. Ya, saya pikir ini sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh seorang Bambang dan juga Aliudin, di mana untuk menambah produktivitas dan koleksi sebuah gol bagi seorang striker. Ya, kita lihat dengan kehilangan moral pada pemain PSIS Semarang juga akan mengganggu konsentrasi dalam sistem pertahanan. Ilham, kembali Ilham coba lewati Denny Rumba. Berhasil Denny Rumba tadi untuk halau kecohan yang berusaha untuk dilakukan oleh Muhammad Ilham. Masih Denny Rumba. Basil Onambele. Umpan ke depan kepada Gaston Castagno. Denny Rumba. Kembalikan pada Onambele. PSIS kembali kuasai bola. Ilham Hasdad dihalau tadi oleh Leo Saputra, meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam tampaknya bagi PSIS Semarang. Ya, situasi yang semakin membuat kubu PSIS Semarang menjadi begitu sulit.
Karena di saat mereka sudah tertinggal 0-3, maka upaya untuk paling tidak mempertahankan skor yang dibuat Persija tidak bertambah lagi. Sementara upaya untuk mencetak gol atau mempertipis ketinggalan tentunya juga akan sangat berisiko. Dengan semakin menggilanya serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain tuan rumah Persija Jakarta. Persija kembali, kini melalui Greg Nwokolo. Kembali lakukan gerakan, mendribble bola. Ponario Astaman, Aliudin, pada Ilham. Bermain dengan cukup sabar dan melalui umpan-umpan pendek kini pemain-pemain Persija Jakarta. Greg Nwokolo, Leo Saputra, Nwokolo kembali. Kembali lebih sabar pemain-pemain Persija Jakarta bermain. Sebuah umpan panjang dilepaskan di sana. Ada Aliudin yang kejar bola. Aliudin kini masuk dalam areal penalti dari Persija Jakarta. Bambang Pamungkas, sebuah tembakan keras yang masih berada sedikit di atas mistar dari Agus Murad. Ya, sebuah akselerasi yang tadi diperlihatkan oleh Aliudin. Aksi individu dari Aliudin. Dan memberikan ruang atau memberikan bola, umpan yang begitu baik kepada Bambang Pamungkas. Hanya saja pada saat Bambang harus melepaskan tendangan, ini ada gangguan dari Edson dan ini yang membuat bola tampaknya akhirnya sedikit melenting ke atas mistar gawang dari Agus Murad. Ya, dan pergantian pemain dilakukan oleh Danur Windo dengan memasukkan Supriyono yang mengisi posisi kanan yang ditinggalkan oleh Muhammad Ilham pada malam hari ini. Kini PSIS berusaha untuk mengcounter tekanan dari pemain-pemain Persija Jakarta. Supriyono dihalau tadi oleh Onambele. Terlepas dari penguasaan pemain PSIS, sebuah umpan yang dilepaskan oleh Aliudin begitu jauh dari jangkauan pemain ataupun rekan-rekannya. PSIS Semarang melalui Onambele, Sumaryanto, Denny Rumba, lepaskan umpan dalam kotak penalti, tidak ada pemain dan masih begitu jeli dan begitu lugas Pierre Jangka. Kembali perebutan bola di lapangan tengah. Sabto, Denny Rumba, pemain PSIS yang berusaha lewati Prananda Aditya tadi. Terlebih dahulu sebuah pelanggaran terhadap Prananda Aditya. Salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk bermain di Jarum Indonesia Super League, Prananda Aditya yang masih berusia 22 tahun asal klub Persipur Purwodadi, dan Bambang Nurdiansyah. Iya, dengan reaksinya kita saksikan. Mungkin awal yang kurang bagus bagi Bambang Nurdiansyah, pelatih PSIS saat ini, yang sebenarnya juga pernah menangani PSIS Semarang 2 tahun lalu. Dan tentunya situasi yang memang cukup tidak mengenakan bagi Bambang Nurdiansyah, karena di saat dia dipercaya untuk menangani PSIS ternyata harus berhadapan dengan tuan rumah Persija, tim yang saat ini belum terkalahkan di Jarum Indonesia Super League, dan juga berhadapan dengan Persija yang untuk pertama kalinya bermain di kandang sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan tentunya sebuah catatan bahwa PSIS Semarang merupakan ataupun tergolong sebagai tim muda di mana usia rata-rata pemain di skuad ini yaitu di bawah 25 tahun atau lebih tepatnya yaitu 24,9 tahun. Iya, memang sebuah situasi yang sangat berbeda dengan ketika Bambang Nurdiansyah menangani PSIS Semarang 2 musim lalu, Bung, di mana pada saat itu dia diperkuat oleh pemain-pemain yang notabene adalah pemain-pemain yang cukup diandalkan. Tentunya Ade Suhendra adalah seorang pemain yang direkrut dari PSPS Pekanbaru dari musim lalu. Berusia 25 tahun dan juga sempat dipanggil untuk masuk ke camp latihan dari tim nasional Indonesia oleh pelatih Benny Dolo. Kembali Persija
sudah sedikit agak mengendurkan serangan yang mereka acap kali lakukan sepanjang pertandingan ini. Sedikit bermain lebih sabar. Ade Suhendra. Yang kita tahu juga Ade Suhendra mempunyai tendangan jarak jauh yang cukup akurat, Bung. Sebuah umpan panjang yang sangat cermat dilepaskan di sana. Ada Supriyono, umpan dalam kotak penalti. Iya, Pamungkas dan gol. Iya. Sebuah kelas yang dilakukan ataupun diperlihatkan oleh pemain-pemain Persija melalui sebuah gol cantik yang akhirnya diselesaikan oleh Bambang Pamungkas. Iya, ini adalah ciri khas gol dari Bambang Pamungkas. Dengan begitu enak dia menyambut bola. Umpan dari Supriyono. Kita lihat bagaimana Supriyono, pemain yang baru masuk, melepaskan umpan yang begitu baik. Dan disambut dengan baik pula oleh Bambang Pamungkas melalui tandukan kepala. Juga cukup menarik, Bung, kejelian dari seorang Ade Suhendra dengan melihat ruang gerak dari seorang Supriyono dan penyelesaian yang sangat baik oleh seorang Bambang Pamungkas. Ya, tampaknya pemain-pemain belakang dari PSIS Semarang juga sudah sulit untuk bisa mengawal pergerakan pemain-pemain dari Persija di saat tenaga mereka sudah begitu terkuras karena harus mematikan peluang demi peluang atau serangan demi serangan yang dibangun oleh Persija sejak babak pertama, yang akhirnya justru membuat pemain-pemain dari PSIS Semarang kehabisan stamina dan juga tentu saja konsentrasi mereka. Kembali sebuah umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Ade Suhendra yang bisa dicapai ataupun dijangkau oleh Bambang Pamungkas. Kini Greg Nwokolo dalam kotak penalti dari PSIS Semarang. Masih meliuk Greg Nwokolo kerjasama dengan Bambang dan akhirnya gol! Greg Nwokolo akhirnya berhasil melengkapi kemenangan ataupun keunggulan Persija pada malam hari ini dengan gol kelima di malam ini untuk Persija Jakarta. Ya, ini juga sebuah gol tersendiri buat Greg Nwokolo. Kita tahu Greg mempunyai sedikit dendam, Bung, pada PSIS. Kita tahu pada tahun 2006 Greg dibuang oleh PSIS Semarang. Maka dengan gol ini mungkin sedikit membalas kepuasan hati Greg, Bung. Ya, yang pasti bahwa pesta gol yang dilakukan Persija kali ini benar-benar terwujud. Dan ini adalah kemenangan terbesar yang diraih oleh Persija di ajang Indonesia Super League. Dengan kemenangan atau keunggulan sampai saat ini 5-0. Tentunya membuat Persija semakin percaya diri. Dan tampaknya juga mereka tidak mau kompromi dan tidak peduli di saat tim yang mereka hadapi pada saat ini sebenarnya sudah kendur dan sudah mulai kehabisan atau kehilangan kepercayaan diri setelah sebelumnya mereka mampu menghentikan setiap peluang yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Persija Jakarta. Dan tampaknya tadi kubu Persija juga melakukan pergantian pemain mereka yang terakhir dengan memasukkan Danan Puspito untuk menggantikan Leo Saputra. Sebagai bek kiri, Leo Saputra yang tampil sepanjang pertandingan kini digantikan oleh Danan Puspito. Pemain yang juga masih berusia muda dengan usia 22 tahun yang musim lalu bermain untuk Persijap Jepara. Masih kini bola dalam penguasaan pemain-pemain Persija Jakarta, sudah unggul 5-0 di mana kelima gol tercipta semuanya di babak kedua ini melalui aksi dari Bambang Pamungkas, Aliudin maupun Greg Nwokolo. Danan Puspito pada Ponario Astaman. Kerjasama antara Aliudin dan Bambang Pamungkas tadi. Ade Suhendra kembali, sebuah umpan yang akurat yang dilepaskan oleh Ade Suhendra pada Supriyono. Masih Supriyono mengisi posisi sebagai sayap kanan. Sebuah tembakan langsung tadi dilepaskan oleh Ade Suhendra. Masih membentur lini pertahanan dari PSIS Semarang. Onambele kini bagi PSIS Semarang bekerja sendirian Onambele, dan pelanggaran tadi dilakukan oleh Ponario Astaman terhadap Jules Basil Onambele. Ya, saya kira dalam situasi atau sekalipun PSIS lengkap, materi pemain yang mereka miliki lengkap, termasuk katakanlah ada Idrus di sana, saya kira juga tidak terlalu banyak mengubah situasi yang saat ini dialami oleh PSIS, karena mereka memang menghadapi
tim Persija yang notabene memiliki kekuatan jauh lebih lengkap, jauh lebih kuat, dan tentu saja jauh lebih hebat dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh PSIS pada saat ini. Ya, yang juga kita ketahui dengan klasiknya Bung, pertahanan adalah penyerangan adalah pertahanan yang cukup paling baik. Ini terbukti bagi sebuah tim dari Persija. Tentunya sebuah slogan yang kerap didengungkan oleh tim nasional Brazil. Penyerangan merupakan pertahanan terbaik. Keluar bola dari lapangan permainan. Tampak ini lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang, Ilham Asdaq. Sumaryanto, striker yang baru masuk di babak kedua tadi. Sumaryanto. Greg Nwokolo lepaskan sebuah umpan. Masih dapat dihalau tadi oleh Denny Rumba. Dan kini ganti mengirimkan umpan. Gaston Castanyo terpleset. Sedikit terlepas tadi, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain-pemain PSIS Semarang. Umpan kembali dilepaskan oleh Sabto. Di sana ada Prananda Aditya. Kini PSIS Semarang coba untuk lepaskan ataupun lakukan tekanan dan handball oleh Supriyono. Hasilkan sebuah kesempatan melalui tendangan bebas bagi PSIS Semarang. Dan kurang dari 3 menit di waktu reguler pada partai ini di babak kedua akan segera berakhir. Dalam upaya mereka untuk memperkecil kekalahan. Onambele kirimkan bola dan di sana disambut oleh Edson, masih belum cermat ataupun masih belum tepat di sasaran dan dapat menjebol gawang dari Persija Jakarta. Masih belum berhasil tim PSIS Semarang untuk dapat mencetak gol di pertandingan tandang mereka. Hampir saja tadi sebuah peluang yang didapatkan oleh Onambele dan Edson untuk merubah keadaan. Dan kini kembali Persija Jakarta melalui Bambang Pamungkas. Saya pikir cukup sedikit menurunkan tempo yang dilakukan oleh anak-anak ibu kota, Bung. Ismet Sofyan, Ade Suhendra. Ismet menyangka pada Tupamahu. Nwokolo. Ponario. Nwokolo ke tengah. Ada Nyangka di sana. Kembali berhati-hati dan menurunkan tempo. Ade Suhendra. Supriyono kerjasama dengan Nwokolo. Dan kini berpindah sisi ada di sebelah kanan. Pemain yang begitu rajin untuk menjadi inspirasi ataupun inspirator dari serangan tim Persija Jakarta. Leonard Tupamahu, Ponario, Nwokolo. Sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan tadi oleh Edson dan benturan menyebabkan kedua pemain kini terkapar. Ya, kita lihat bagaimana tadi Edson yang sempat mendorong Greg, sementara pada saat yang bersamaan Edson, ya kita lihat bagaimana kaki dari Edson terutama di bagian dengkul yang sempat mengenai atau sempat beradu dengan Greg. Dan tambahan waktu 2 menit di akhir babak kedua ini. Masih dalam kedudukan keunggulan Persija Jakarta 5-0 atas tim PSIS Semarang. Edson yang juga tampak kembali pulih dan meminta pada wasit untuk bisa kembali masuk ke dalam lapangan permainan. Ya, tampaknya begitu bersemangat dia, walaupun sebenarnya kita lihat kondisi pada kakinya masih belum begitu sempurna dari perawatan yang baru saja dilakukan oleh tim medis dari PSIS Semarang. Namun karena posisi PSIS Semarang yang pada saat ini sedang berada dalam tekanan, memaksa Edson harus cepat-cepat kembali berada di dalam arena permainan. Dan kini bola set piece dihadapi oleh dua pemain, yaitu Ismet Sofyan dan Ade Suhendra yang memiliki tendangan langsung. Ismet Sofyan masih sedikit melebar dari gawang Agus Murad, masih belum berubah kedudukan, masih 5-0 dan hanya menyisakan beberapa detik saja pertandingan ini akan berakhir. Tampaknya Ismet Sofyan juga bernafsu untuk membuahkan sebuah gol, Bung. Iya, dia ingin menjadi bagian dari pesta kemenangan 5-0 Persija. Gaston Castanyo
Kembali usaha dari Gaston Castanyo bagi PSIS dan kembali sebuah usaha yang ia lepaskan on target namun belum bisa melampaui penjaga gawang Hendro Kartiko pada malam hari ini. Ya, terlihat pada babak kedua ini belum begitu mendominasi Persija Jakarta dan kita bisa hitung dengan sebelah tangan beberapa kali Hendro Kartiko menyelamatkan gawangnya dari serangan-serangan dilakukan oleh PSIS. Tupamahu, Ponario, dan wasit Jajat Sudrajat akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan antara tuan rumah Persija Jakarta dan PSIS Semarang, di mana tuan rumah akhirnya berhasil untuk melakukan debut gemilang di Stadion Utama Senayan dengan mencatat ataupun mencetak hasil akhir yaitu 5-0. Kita lihat merupakan Greg Nwokolo salah satu pahlawan ataupun pencetak gol dari Persija Jakarta pada malam hari ini melalui pertandingan yang begitu dramatis terutama pada saat jalannya